Shalom ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Shalom. Kalau Tuhan sudah memberkati kita di hari-hari yang lain, Tuhan pasti akan memberkati kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama kita satukan hati, kita akan tunduk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu. Kami yang rindu Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, biarlah Kau urapi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami pulang gak sama Tuhan seperti kami datang, tapi kami membawa sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, dan untuk anak-anak-Mu yang melayani Engkau, urapi Tuhan dengan kasih-Mu yang dari surga. Biarlah kami bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau ambil alih ibadah ini dari permulaan hingga akhirnya, dan kami serahkan hanya dalam satu nama, Engkau Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Ku
Yesus yang kita pandang. Yesus Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kami datang dengan segenap jiwaku. Ku rindu datang Tuhan di hadirat-Mu, karena hanya itulah Tuhan yang bisa ku balas. Kasih-Mu besar dalam hidup kami ya Bapa. Setiap pujian dan penyembahanku naikkan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau yang membuatku berharga, jadikan ku berharga di mata-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, oh haleluya. Sembah Kau Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud berterima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, berterima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Thank you Tuhan Yesus, thank you Jesus, thank you. Kalau pada kesempatan pagi hari ini dengan keadaan yang baik Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan bersyukur di dalam-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi setiap kami. Amin. Masih tetap berdiri ibu-ibu, kita akan pujian lagu yang sedikit bikin kita bergoyang. Oke? Jangan malu-malu ibu dan bapak-bapak, karena kita memuji nama Tuhan ya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah
hidup di dunia ini kita selalu banyak masalah. Tapi kita mau jadi emasnya Allah. Siapa yang mau jadi emasnya Allah, kita katakan beres kabeh. Katakan kepada kanan, kiri, muka, belakang. Katakan bersama Yesus, beres kabeh. Amin.
karena Dia yang memerintah. Kau bertata atas pujian umatmu, Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu, tinggikan namamu. Kau bertata atas pujian kami Tuhan. Kau dipuja dalam hadirat. Kami datang, kami mau menyembah. Kami masuk dalam tempat kudusmu, tinggikan namamu. Ku tinggikan namamu, namamu yang terindah. Ku angkat tinggi panjimu, bersujud dan menyembahmu Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi kita pujikan. Kau bertata. Sambil saya undang hambanya Pastor Adri Purnomo yang akan melayani kita untuk naik semua dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu, tinggikan namamu. Kau bertata atas pujian umat. Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu, tinggikan namamu. Ku tinggikan, angkat tinggi panjimu, bersujud menyembah Engkau Yesus, Raja segala raja. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Ku tinggikan, kita akan sambut kebenaran firman-Nya. Tinggi panjimu, bersujud dan menyembahmu Yesus, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan Bapa. Kami percaya Tuhan hadir. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang baik tersalurkan, semua yang baik jadi. Semua yang bukan dari Tuhan digagalkan. Semua yang bukan dari Tuhan, yang buruk dicabut keluar seakar-akarnya, buang ke jurang maut demi nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadir. Amin. Hadirat Tuhan inilah yang mengubahkan hidup setiap kami. Beri setiap kami roh hikmat, roh dan pengertian, buat setiap kami dapat menangkap apa
membuat setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Sehat kuat, sehat kuat. Tuhan baik, Tuhan baik. Jadi gini Bapak Ibu, saya cerita sesuatu. Jadi ingat ya, yang elek ojo ditiru. Wah terima kasih kok, wis gak usah repot kok, gak apa-apa. Yang jelek gak usah ditiru, yang baik serp dengan kuat. Ya saya yang cerita, jadi Bapak Ibu ambil himanya. Jadi gini Bapak Ibu, berapa waktu yang lalu saya ini kedatangan tamu di tempat kerja, ndak janjian, tiba-tiba datang aja. Saya coba saya ketemu, ternyata teman lama saya, Ko Budi namanya. Ko Budi ini sudah saya kenal lama, di awal tahun 2000, 2001, 2002 gitu. Jadi kita berteman sudah lama. Ko Budi ini orangnya tulus. Makanya pertemanan kita bisa lama. Kita punya hobi yang sama, senang pelihara iwak. Jadi hobi kita sama, orangnya tulus. Jadi kita berteman itu tanpa ada maksud yang tersembunyi. Betul-betul berteman apa adanya. Jadi lama kita berteman. Di dalam perjalanan bertemanan kami, saya mulai memperhatikan sesuatu tentang Ko Budi. Jadi gini Bapak Ibu, saya perhatikan ya, apapun yang Ko Budi lakukan selalu gagal. Ya, itu yang saya perhatikan. Taunya kenapa? Karena Ko Budi ini sering gonta-ganti profesi. Dari jualan ikan, jualan tanaman, terus jualan kayu, berhenti jualan CCTV, macam-macam gitu loh. Banyak macamnya dan selalu gagal. Bahkan lo ya, pernah ikut orang sekalipun, yo gagal. Bose diajak eker-ekeran, ya pasti dipecat toh ya, gagal. Nah, pada waktu gagal demi kegagalan ini, saya kan sadar ya, saya mulai memperkenalkan Ko Budi ini dengan juru selamat. Ko Bud, ayo percaya Tuhan Yesus, juru selamat. Bagi saya pribadi Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus ini bukan cuma sekedar menyelamatkan kita dari api neraka, tapi Tuhan Yesus ini juga menyelamatkan dari setiap masalah dan persoalan hidup kita hari demi hari. Seperti tadi lagu yang dinyanyikan, masih ake masalah bersama Tuhan Yesus beres kabeh. Itu yang saya percaya, bukan cuma sekedar menyelamatkan kita dari api neraka, tapi setiap masalah, setiap persoalan hidup bersama Tuhan Yesus beres kabeh. Saya kenalkan sama Ko Budi. Ko Budi selalu jawab apa? Nanti ai Dri, nanti ai. Saya tahu betul kenapa. Karena Ko Budi ini masih suka dengan yang namanya dunia gelap. Sik ndugem, sik rokok, sik sembarang kalir. Jadi gini, kalau lama ndak ketemu, setiap kali ketemu, pertanyaan yang selalu saya tanyakan pertama kali, ya ini, Ko Bud, wis melok Tuhan Yesus ta? Gitu. Lama ndak ketemu lagi, Ko Bud, wis percaya Tuhan Yesus. Nanti gitu ya. Kemarin itu loh, yang ketemu ya itu, saya tanya yang sama, Ko Bud, wis percaya Tuhan Yesus? Jawabannya berbeda Bapak Bu. Lah, ya ini Dri, aku datang mau cerita sama kamu. Kaget saya. Kok beda jawabannya. Akhirnya saya wis tak tinggalno, kerjaannya tak tinggalno, saya dengar Ko Budi. Ko Budi cerita begini Bapak Ibu. Dia ini kan sering gagal, jadi terbelit utang. Rumahnya digadekan dan sudah hampir disita. Ya, kurang 2 bulan, beliau yang cerita lo ini. Kurang 2 bulan rumahnya itu hampir disita. Stres berat Ko Budi. Stres berat. Dalam kesetresannya mulai ingat Tuhan Yesus juru selamat. Mulai Ko Budi cari Tuhan Bapak Ibu.
mulai bertobat, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang lama itu. Stres berat, ingat Tuhan Yesus, mulai cari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kurang 2 hari loh. Dia loh yang cerita, ini bukan saya ya, sampai kagum-kagum dengar cerita. Kurang 2 hari, tiba-tiba Ko Budi ini dapat telepon dari teman lamanya yang tidak pernah ketemu. Jadi teman SD yang puluhan tahun tidak pernah ketemu, tiba-tiba telepon ngajak ketemuan. Akhirnya mereka bertemu. Singkat cerita, Ko Budi ini tahu dikasih hadiah sama temennya ini. Tahu Bapak Ibu hadiahnya apa? Emas 1 kilo. Sampai saya heran, temenan ta ono wong gendeng kayak gitu. Loh sungguhan Dri, makanya aku datang cerita mbek kamu. Emas 1 kilo. Terus ini yang dilakukan Ko Budi ya Bapak Ibu. Ini kan orang tulus, minta sama Tuhan hutang lunas kan? Hutangnya tuh kira-kira 500 jutaan gitu. Tahu apa yang dilakukan? Emasnya kan 1 kilo, dipotong 6 on dijual, yang 4 on dibalik nang temen nih loh. Tulus sekali nih. Loh, kok goblok apa mungkin gak PKB kayak dagangan? Enggak, aku minta ambek Tuhan supaya hutang lunas. Hutangnya 600 juta kurang, jadi 500 juta lebih. Saya sampai kagum-kagum Bapak. Ini pasti Tuhan, betul? Tuhan gerakkan orang-orang untuk memberkati Ko Budi. Hutangnya lunas dalam waktu sekejap loh Bapak Ibu. 1 malam lunas hutangnya. Nggak selesai sampai di situ Bapak Ibu. Kan pulang toh cerita dengan saya itu, hebat rek Tuhan Yesus. Berapa waktu kemudian datang lagi ke tempat kerja kan. Cerita lagi, Dri, tak ceritain mana gini. Aku loh diajak kerja sama orang. Dikei gaji, dikei saham kosong. Sampai kagum, wah. Itu loh Bapak ya. Firman bilang apa? 2 Tawarik 7 ayat 14 bilang apa? Kalau orang yang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, mencari Tuhan dan berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Tuhan bilang apa, janjinya apa? Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan ampuni, dan Tuhan pulihkan. Ko Budi terima pemulihan yang daripada Tuhan. Kalau Tuhan memulihkan, betul-betul pulih Bapak Ibu. Nggak selesai sampai di situ. Berapa waktu kemudian datang lagi ke tempat kerja saya. Dri, tak ceritain lagi. Lihat tuh, orang-orang dulu sing jahati aku, sing nipu aku, tiba-tiba datang balik no uangnya. Kayak gitu loh. Kalau Tuhan sudah gerakkan orang kayak gitu loh Bapak Ibu. Saya ini sampai iya toh Gubut, sampai kayak terkagum-kagum, terpesona Bapak Ibu. Tapi ya Bapak Ibu, ya ini kisahnya Ko Budi tadi ya. Tapi dari sisi saya ini, nah ini tak ceritain. Saya ini kan dengar kebaikan Tuhan yang Ko Budi terima hari demi hari. Ko Budi cerita terus. Pertama-tama saya ini kagum. Wih Tuhan baik, saya ikut senang. Punya teman percaya Tuhan Yesus, betul ya? Tapi lama-lama diceritai kayak gitu terus-menerus, tahu Bapak Ibu, hati ini gatel. Jujur wes, ini hati gak bisa dibohongi, gatel. Tahu gatel? Ada sedikit iri. Nah ini, ya saya ngomong apa adanya wes. Saya ini denger orang menerima kebaikan Tuhan begitu dahsyat. Saya ini ada sedikit iri Bapak Ibu. Jadi pada waktu saya ini ada sedikit iri, saya mulai tanya kepada Tuhan. Di jam doa itu pagi-pagi, saya ngobrol. Jadi ya Bapak Ibu, kalau ada masalah, ada hati tidak seneng, ojo ngomong ambek orang-orang, datang kepada Tuhan dulu ya. Datang ngombe Tuhan, curhat ambek Tuhan. Saya mulai curhat ambek Tuhan. Tuhan, aku ini sedikit iri Tuhan. Tahu Tuhan bilang apa? Nak, gak ono sing jenenge sedikit iri, medium iri, extra large iri, gak ono. Iri itu bukan koyok ukuran sandal. Lek iri yo iri. Langsung saya ampuni saya Tuhan. Saya iri Tuhan. Ampuni saya iri. Saya iri, asli loh. Ngelihat orang diberkati Tuhan kayak gitu iri. Dalam waktu sekejap tuh hutang lunas. Pada waktu itu hutang saya itu banyak, gak lunas-lunas. Piro tahun nyicil hutang gak lunas-lunas. Ini dalam waktu semalam lunas.
mulai mempertanyakan pada Tuhan. Kenapa? Jadi waktu itu ya saya ngomong apa adanya, Tuhan saya iri, ampuni saya. Terus gini. Jadi pada waktu itu diem sejenak ya, tiba-tiba ada satu pertanyaan yang muncul di hati. Saya percaya itu Tuhan yang tanya. Pertanyaan yang begitu sederhana, tapi saya tidak bisa jawab, Bapak Ibu. Tuhan tuh seolah-olah tanya kayak gini loh, nak, apa sih tujuanmu ikut aku? Kalau Bapak Ibu ditanyai kayak gitu, apa sih tujuan Bapak Ibu ikut Tuhan? Bisa jawab semua? Bisa ya, bisa. Saya tidak bisa. Bukan berarti saya tidak bisa jawab itu tidak tahu jawabannya, bukan tidak tahu jawabannya. Saya tahu persis jawabannya kenapa saya ikut Tuhan. Saya tahu persis jawabannya kenapa dulu saya itu bertobat melok Tuhan. Bukan gara-gara saya ini mengasihi Tuhan loh. Saya ikut Tuhan, saya berbalik kepada Tuhan, saya merendahkan diri di bawah kaki Tuhan gara-gara saya ini takut. Saya ini ditangkap Polda gara-gara marsumelnya orang. Saya ini terbelit utang banyak, sampai tidak bisa ngapa-ngapain lagi selain datang kepada Tuhan. Saya tahu tujuan saya ikut Tuhan itu keliru, Bapak Ibu. Jadi pada waktu ditanya Tuhan seperti itu, saya cuma diem. Lek tak jawab pasti keliru jawabannya. Makanya saya diem. Bukan berarti saya nggak tahu, nggak bisa jawab, bukan. Ya diem daripada jawab keliru. Tujuan yang bukan mulia, Bapak Ibu. Gara-gara takut, diem, hening. Mulailah Tuhan itu mengingatkan saya. Coba pelajari di Kisah Perjanjian Lama. Jadi saya cerita aja langsung ya, cepet ya. Jadi di Perjanjian Lama itu ada 3 pemuda. Namanya Hanania, Misael, dan Asaria. Tahu ya? 3 pemuda hidup di zaman Eden. Nah ya Tuhan ingatkan ini. Coba pelajari. Jadi gini, mereka ini hidup di zaman Eden. Hidup di zaman di mana semua orang di seluruh negeri diwajibkan untuk menyembah berhala. Tahu ya? Lek sampai tidak menyembah berhala, diapakno? Dipateni. Dengan cara apa? Dibakar hidup-hidup. Semua orang di seluruh negeri diwajibkan nyembah berhala. Dan ketiga orang ini tetap tidak mau nyembah berhala. Akhirnya konangan, ketahuan. Dibawalah mereka kepada pimpinan yang tertinggi, yaitu rajanya sendiri. Dibawa kepada raja. Terus raja bilang gini, kamu tidak nyembah berhala? Ayo, tak kasih pilihan, mau nyembah berhala, lek tidak mau, mati. Nah itu. Mereka diperhadapkan dengan yang namanya kematian, Bapak Ibu. Dan waktu saya baca itu ya, hati ini drodok. Jawaban mereka itu seperti ini loh, Bapak Ibu. Ini yang mereka jawab. Tuanku Raja, Tuhan yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami. Tetapi sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak akan nyembah berhala. Itu jawabannya loh. Tak baca berulang-ulang, ya tetap buat hati drodok. Ini mentalitas yang Tuhan suka. Ini loh karakter yang Tuhan mau untuk kita, setiap kita miliki. Sekalipun diperhadapkan dengan yang namanya kematian, tetap milih Tuhan Yesus. Saya baca ini loh. Jadi saya ulang lagi kayak gini loh mentalitasnya ya. Tuhan yang kita sembah pasti Bapak Ibu membuat hutang kita lunas. Tapi sekalipun hutang belum lunas, tetap nyembah Tuhan Yesus. Tuhan yang kita percayai pasti membuat kita sehat dan kuat. Betul? Tapi sekalipun kita belum terima kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi, tetap percaya Tuhan Yesus. Ini loh mentalitas yang Tuhan mau. Tuhan yang kita ikuti loh Bapak Ibu, pasti membuat kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi sekalipun kelimpahan itu belum datang, tetap melok Tuhan Yesus. Saya masih ingat waktu Om tidak ada ini
waktu itu kan saya maisong toh. Saya ketemu tante, saya salami. Salaman ini nggak dilepas-lepas loh. Tante bilang, Pak, Dri, kamu wis menyelesaikan semua dengan baik. Menang sampai akhir. Tidak ada kata keluhan, tidak ada pertanyaan keluar dari mulutnya sekalipun sakit seperti itu. Berbes ini mata ini. Memenangkan pertandingan sampai akhir. Om ini contoh. Sekalipun kesakitan, sampai akhir hidupnya sakit, tapi tetap milih Tuhan Yesus. Tidak ada keluhan, ya betul tuh. Tidak ada sama sekali pertanyaan. Dokter vonis loh, dokter vonis kanker, tetap memuliakan nama Tuhan sampai akhir. Jadi Bapak Ibu, percayalah, gandolo terus sama Tuhan. Melok Tuhan Yesus bukan cuma ada maunya. Tuhan ingatkan, Dri, lek kamu cuma ikut Tuhan Yesus cuma gara-gara kepingin hutang lunas, itu tujuan yang receh. Kalau sampai kita ikut Tuhan, tujuannya cuma kepingin berkat-berkat itu tujuan yang ecek-ecek. Tuhan ingatkan, tujuan kita ikut Tuhan itu sungguh dahsyat, sungguh mulia, bukan cuma sekedar minta berkat-berkat itu. Saya mau tanya, tujuan kita ikut Tuhan apa sih? Kenapa sih kita ikut Tuhan Yesus? Hah? Kenapa? Kasih tahu ya. Sebenarnya ya, kita ini tidak punya pilihan lain di luar sana. Kita ikut Tuhan Yesus karena Dia memang layak untuk kita ikuti. Kita ikut percaya Tuhan Yesus karena Dia memang Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Pencipta langit dan bumi, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah gunung batu kita, kota perlindungan kita, tempat perlindungan kita. Dia adalah Bapa kita. Amin. Tidak ada pilihan lain di luar sana sebenarnya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tanya orang-orang di luar sana, Mas, ya apa carane ke surga? Mereka selalu bilang apa? Yo apa? Amal ibadah sing akeh le. Ya. Yo berbuat baik yang banyak. Ojo ngamuk-ngamuk, ya. Selalu fokus kepada apa? Perbuatan baik. Padahal kita di kekristenan diajarkan apa? Kita diselamatkan karena percaya. Hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus kita terima keselamatan. Saya bukan mau merendahkan kepercayaan yang lain, tapi memang inilah ya, melok Tuhan Yesus beres kabeh, pasti selamat. Dari iman percaya kita, maka lahirlah perbuatan-perbuatan baik. Amin. Saya diingatkan itu. Saya bertobat pagi itu Bapak Ibu. Saya diingatkan tujuan saya ikut Tuhan bukan cuma sekedar hutang lunas. Jauh daripada itu. Tuhan juga ingatkan, bukan awal yang menentukannya. Memang saya salah ikut Tuhan, tujuannya salah dari awalnya. Tapi Tuhan ingatkan, yang penting akhirnya. Ya, Tuhan ingatkan, yang penting akhiri. Saya ini diingatkan untuk gandol Tuhan Yesus sampai akhir. Ya ini kisah pertobatan saya ini. Wong wis percaya Tuhan Yesus wis iso iri ambek orang loh ya. Nah, terus saya tanya, "Loh Tuhan, iri hati ini datang dari mana?" Nah, itu loh, saya juga tanya kayak gitu. Coba buka di Galatia 5 ayat 19. Jadi gini Bapak Ibu. Coba buka dulu. Loh, sini ya. Nah, tak bacano juga ya. Ini loh, iri itu datang dari mana? Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, bla 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 bla. Ada iri hati di situ pokoknya. Nah ini iri hati. Untuk membahas iri hati dan teman-temannya, Alkitab ini perlu 3 ayat. Jadi panjang Bapak Ibu. Jadi ternyata iri hati itu punya teman-teman. Dan sebenarnya, coba lanjut bawahnya, ayat 21. Nah itu, ndak mari dan sebagainya. Ya, berarti
dibahas KB itu lebih dari 3 ayat mestinya. Balik ayat 19. Nah ini, saya pikir kalau iri hati dan teman-temannya muncul dalam hidup kita, itu tak pikir kedagingan kita. Ternyata salah Bapak Ibu. Ternyata apa? Perbuatan daging. Bukan gara-gara daging kita moro-moro muncul dewek, bukan. Ini ternyata muncul gara-gara kita nuruti daging. Coba ayat 21. Terus ada ayat 21 coba ya. Ayat 22 ya. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kepedulian, bla 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 ya. Jadi ada 2 pilihan Bapak Ibu. Ada daging dan ada roh. Perbuatan daging dan perbuatan roh. Mana yang kita turuti? Waktu kita nuruti daging, yang buruk-buruk yang muncul. Waktu kita nuruti roh, yang baik-baik yang muncul. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi gini Bapak Ibu, kayak gini ya, ini ilustrasinya. Kita punya 2 ekor anjing, jenisnya sama, umurnya sama, ukurannya sama, semuanya sama kecuali cuma beda warna. Nah, kalau anjing ini 2 ini ditawurkan, jadi ada warna merah, misalnya putih dan hitam, cek gampang ya. Kalau 2 anjing ini cuma beda warna ditawurkan, semuanya sama, yang menang yang mana? Hah? Yang mana yang menang? Yang hitam atau yang putih? Sama semua ukurannya. Yang menang itu tergantung yang punya. Sing dikasih makan itu yang menang. Siapa? Lek anjing hitam dikasih makan, sing putih gak dikasih makan, lek ditawur no, yo jelas menang yang hitam, betul? Demikian juga sebaliknya. Jadi sama Bapak Ibu, ada daging, ada roh dalam hidup kita ini. Menang yang mana? Yang sering kita kasih makan, yang sering kita turuti itu yang menang Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu ya, saya ini pernah undur dari Tuhan. Gara-gara ngelihat masalah begitu banyak, hutang gak lunas-lunas, ngelihat orang diberkati gitu loh. Orang yang nipu saya, iso jalan-jalan ke Israel. Hati ini gemes kadang-kadang. Iso nang Amerika kemana-mana, loh itu punya utang sama saya loh. Kok sih iso jalan-jalan, gak malu dah. Jadi Bapak Ibu, saya tuh mulai undur. Waktu undur ini saya mulai nonton film. Di HP itu kan ada Netflix tuh, tahu ya. Netflix itu tak tonton tuh gak entek Bapak Ibu. Padahal Tuhan jelas ngomong, nak tidur. Saya tapi tetap milih, sih Tuhan, 1 episode lagi, 1 lagi. Habis 1 entek, gak iso mari, nonton maneh, sampai subuh jam 2 jam 3. Gak iso bangun pagi, gak doa pagi misalnya. Padahal Tuhan Roh Kudus bilang apa? Tidur. Ya ini loh, nuruti apa? Daging. Waktu daging dituruti terus menerus, ya ini yang elek-elek muncul. Ada iri hati, ada ngamukan. Jadi sederhana Bapak Ibu. Mau supaya yang baik muncul dalam hidup kita, nurut sama Roh Kudus. Ojo nuruti daging terus menerus. Kalau Tuhan Roh bilang, ayo ke gereja nak, yuk pergi ke gereja. Ayo baca firman, yuk baca firman. Ojo nonton film aja, ojo nonton YouTube terus aja sih nggak berguna. Bisa paham ini? Jadi ini Bapak Ibu, iri itu muncul dan ya itu gara-gara nuruti kedagingan terus menerus. Coba lanjut lagi ya. Nah terus bagaimana supaya kita bisa tahu ini roh ini daging? Tidak ada jalan lain selain kita harus kenal sama Tuhan Roh Kudus. Harus kenal. Bagaimana caranya supaya kita kenal Tuhan Roh Kudus? Sederhana. Banyak baca firman. Banyak dengar firman. Belajar firman banyak-banyak Bapak Ibu. Waktu kita banyak belajar firman, bersekutu dengan firman, pasti kita akan kenal Tuhan Roh Kudus. Mau tidak mau kita harus belajar firman Bapak Ibu. Kita sudah dewasa, harus makan firman setiap hari. Terus sekarang pertanyaannya, Mas Bro, lale aku tidak rajin ya apa? Tidak rajin baca ya apa? Nah ini ada rahasianya. Efesus 1 ayat 17 bilang apa? Minta sama Tuhan roh hikmat, roh wahyu supaya apa?
kita kenal Tuhan Yesus. Ini firman ini. Jadi untuk kenal Tuhan Roh Kudus, kita ini harus minta sama Tuhan Bapa, supaya ada roh hikmat dan wahyu, supaya kenal Tuhan dengan benar. Tahu Bapak Ibu efeknya kalau kita kenal Tuhan? Tahu? Coba ini 2 Petrus 1 ayat 2 bilang apa? Waktu kita kenal Tuhan, ada kasih karunia dan damai sejahtera tercurah atas hidup kita. Kasih karunia itu apa? Sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi tetap kita terima. Sesuatu yang tidak pantas kita terima, tapi tetap Tuhan kasih. Itu loh kasih karunia. Damai sejahtera itu apa? Bukan damai sejahtera dari dunia Bapak Ibu. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Sekalipun ada badai, tetap bisa tidur di kapal. Itu damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Waktu kita baca firman, kita tambah kenal Tuhan Yesus, kita tambah kenal Tuhan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera tambah dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Sampai sini bisa paham? Cukup ya? Wis waktu nintek. Tapi bisa mengerti ya Bapak Ibu? Nomor 1 ya, saya ingatkan, hati ini nggak bisa dibohongi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ngalami kesel hati, muangkel ambek orang, ngomong ambek Tuhan. Jangan ngomong sama tetangga. Manusia tidak bisa menyelesaikan masalah. Mungkin bisa bantu, tapi kalau Tuhan pasti membuat beres. Sesuai dengan lagu tadi ya. Yang nomor 2 saya ingatkan, kenal sama Tuhan lebih dan lebih lagi. Banyak baca firman, banyak dengar firman, pelajari firman. Pastikan kita kenal Tuhan, tambah kenal, tambah kenal. Waktu kita kenal Tuhan lebih dan lebih, ada kasih karunia dan damai sejahtera yang tercurah dalam hidup kita. Amin. Ayo bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Bapa. Anugerah tercurah atas hidup setiap kami. Kami semua terima anugerah untuk kenal Tuhan dengan benar. Kami semua terima anugerah untuk rajin baca firman, dengar firman dan belajar. Terima kasih Tuhan Bapa. Kami percaya waktu kita kenal Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera tercurah atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Bapa, buat setiap kami melekat kepada Tuhan, gandol sama Tuhan. Kami percaya kami selamat hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk Pak Adri Purnomo buat pelayanannya kepada kita sekalian. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mendapat berkat yang luar biasa ya Bapa. Satu berkat firman yang menegur setiap kami ya Bapa. Kami tahu dalam hati kami ada banyak sekali yang salah untuk menilai mengikut Tuhan. Dengan kami mengikuti Tuhan dengan motivasi apa? Tuhan, biar kami pribadi lewat pribadi kita mau jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas segala teguran firman
yang Kau sampaikan pada kami semuanya. Engkau pakai hamba-Mu Bapak Andri, Tuhan, Kau pakai hidupnya makin hari makin berkenan. Beri lagi pembukaan firman yang limpah dimanapun beliau berada, selalu menjadi berkat ya Bapa. Berkati seluruh keluarganya, baik orang tuanya, usaha pekerjaannya Kau berkati. Berkati seluruh jemaat yang hadir, baik pemain musik, baik WL, Tuhan berkati semua. Tuhan campur tangan ya Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada pagi ini, maka segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkati keluargamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita akan katakan amin. Aku percaya. Kasih-Mu setia di dalam hidup.